Halo, selamat datang di channel saya. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga selalu tetap semangat dan selalu produktif ya. Kita doakan pandemi cepat berakhir teman-teman, supaya semuanya berjalan dengan normal. Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing dan berbagi bagaimana cara kita mendapatkan kualitas terbaik dari hasil kamera dan foto yang ditangkap oleh handphone kita. Oke, sebelum itu teman-teman, silakan kalian lakukan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung channel ini berkembang dan selalu memberikan notifikasi setiap hari untuk kalian tentang teknologi dan Android. Oke teman-teman, kita mulai saja. Nah, untuk pertama kali teman-teman silakan pastikan HP Androidnya ini support dengan aplikasi ini teman-teman ya. Jadi untuk mengecek teman-teman bisa melakukan instalasi salah satu aplikasi pada APK yang disediakan oleh situs ini ya. Oke, saya akan buka situsnya teman-teman. Nah, saya akan buka Google Chrome. Nah, teman-teman silakan di sini kalian lakukan pengetikan Gcam atau Google Cam. Nah, di sini ada www.celsoazevedo.com. Nah, kita buka di sini. Nah, teman-teman silakan cari stable version. Nah, di sini teman-teman silakan kalian pilih versi Android yang kalian miliki. Jadi kalau misalkan kalian Android 9, silakan pilih 9 dan sebagainya. Untuk mengecek versinya silakan kalian masuk pengaturan, lalu masuk tentang ponsel. Nah, di situ akan ada versi dari Androidnya. Nah, di sini misalkan Android 9 teman-teman, di sini kita tinggal pilih pengembangnya. Kita pilih salah satu yang kira-kira banyak pendownloadnya teman-teman. Nah, ini bisa kita lakukan secara acak untuk mengetahui kompatibilitas perangkat kita terlebih dahulu. Misalkan di sini saya pilih yang paling atas yaitu Urnix. Nah, di sini saya langsung download APK-nya. Oke. Nah, teman-teman silahkan download dan kalian lakukan install teman-teman. Jadi sambil menunggu proses downloadnya teman-teman, Gcam ini apa ya? Jadi Gcam ini teman-teman sebenarnya aplikasi yang hanya digunakan oleh ponsel yang dikeluarkan oleh Google secara resmi. Misalkan ada Google Pixel. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi yang khusus digunakan oleh Google Pixel ini untuk disematkan pada HP kita teman-teman. Nah, ini setahu saya teman-teman, ini digunakan oleh HP yang memiliki spesifikasi yang cukup tinggi dan dia menggunakan Snapdragon. Jadi kalian bisa mencoba dulu apakah HP kalian support atau tidak. Nah, setelah itu yang kedua silakan kalian install aplikasinya teman-teman, dan aplikasi tersebut akan muncul ke halaman kita. Nah, di sini namanya adalah kamera teman-teman ya. Ya, di sini karena saya menggunakan stok Android teman-teman, jadi icon kamera saya seperti itu, warna biru di sebelah kanan. Untuk kamera milik Gcam, jadi kameranya adalah di sebelah kiri teman-teman. Jadi warnanya backgroundnya putih, lalu kameranya seperti itu. Jadi kalian silahkan cek dan pastikan kamera ini berjalan dengan baik ya. Yang pertama di sini saya akan mencoba. Oke teman-teman, kamera saya berfungsi ya. Jadi seperti ini. Pastikan berfungsi, lalu kalian lakukan shoot fotonya. Nah, pastikan foto tersebut tersimpan teman-teman ya. Nah, kalau misalkan itu bisa, itu artinya HP teman-teman ini support dengan aplikasi ini. Jadi selanjutnya teman-teman, kita akan lakukan polish terhadap hasil gambar yang difoto oleh aplikasi Gcam tersebut. Nah, di sini karena saya menggunakan stok Android teman-teman, di sini saya sudah ada teman-teman ya. Jadi kalau kalian masih belum, kalian silakan gunakan aplikasi foto. Nah, di sini kalian pilih Google Foto teman-teman ya. Jadi Google Foto ini adalah aplikasi yang melakukan improvisasi terhadap hasil gambar yang sudah ada. Nah, jadi kalian bisa menggunakan alternatif yang lain. Hanya saya di sini akan menggunakan aplikasi ini karena aplikasi ini sangat mudah untuk memberikan hasil terbaik teman-teman. Nah, kalian bisa menggunakan customisasi yang lain. Nah, setelah itu teman-teman, dari hasil gambar yang sudah saya dapatkan, saya akan melakukan pengecekan teman-teman ya. Saya akan melakukan pengambilan gambar kembali. Di sini saya akan menyiapkan sebuah objek teman-teman. Nah, yang pertama saya akan foto menggunakan aplikasi kamera saya yang biasa teman-teman. Nah, jadi sekedar informasi teman-teman, di sini saya menggunakan Nokia 8 di mana didukung oleh Zeiss kamera ya. Jadi di sini sensornya adalah Zeiss teman-teman. Nah, saya akan melakukan pengambilan gambar ini. Jadi ada dua objek yang harus kita lakukan fokus ya. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini akan ada watermark Nokia Zeiss teman-teman untuk yang pertama. Setelah itu untuk yang kedua, kita akan menggunakan Gcam. Nah, kita akan bandingkan hasilnya teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Nah, lalu Gcam akan melakukan pengambilan gambar. Nah, di sini teman-teman, sebenarnya Gcam ini diciptakan untuk perangkat yang spesifikasinya cukup tinggi. Jadi kalian kalau misalkan sudah ambil gambar tapi fotonya masih
belum muncul di aplikasi galeri ataupun Google Foto, kalian tunggu saja teman-teman ya. Itu artinya sedang melakukan processing gambarnya, karena kita tahu bahwa Gcam ini memiliki sistem AI yang akan melakukan deteksi otomatis terhadap noise pada gambar teman-teman. Jadi gambarnya akan lebih jernih dan dia akan memiliki kualitas HD teman-teman. Nah, di sini saya akan buktikan. Di sini adalah hasil gambar yang sudah dijepret oleh aplikasi Gcam teman-teman ya. Kita bandingkan dengan aplikasi kita yang default. Nah, di sini saya menggunakan Nokia Z. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, yang pertama kita lihat gambarnya kontras, setelah itu warnanya adalah pure teman-teman. Warna yang kita lihat dengan mata kita maka akan sama dengan hasil pada Gcam ini. Setelah itu yang kedua, di sini ketika kita menggunakan aplikasi yang default teman-teman bawaan, maka gambarnya seperti ini teman-teman ya. Jadi lebih kusam teman-teman dan warnanya kurang real dan kurang vibrant ya. Nah, kita akan menggunakan improvement pada aplikasi Google Foto ini teman-teman ya. Jadi ini menurut saya sudah baik, tapi bagaimana untuk lebih baik lagi? Saya lakukan edit. Nah, saya cukup berikan sempurnakan teman-teman. Nah, sempurnakan. Nah, kalian bisa melihat bedanya teman-teman ya. Kita bisa melihat bedanya bahwa ketika kita sempurnakan hasilnya semakin baik. Nah, di sini oke. Kita lihat hasilnya semakin baik teman-teman. Kalau kita lakukan improvement pada gambar dengan aplikasi default milik kita akan bandingkan juga apakah sama bagus hasilnya teman-teman ya. Kita cek. Oke. Nah, ini untuk aplikasi Gcam, lalu ini adalah untuk aplikasi default teman-teman ya. Jadi tetap lebih baik Gcam karena dia menggunakan sistem AI yang akan membaca warna dan dia bisa memberikan hasil terbaik teman-teman. Nah, kita zoom teman-teman. Nah, kalau kita lihat seperti ini, dia ini lebih HD teman-teman dan tidak pecah teman-teman ya. Jadi warnanya masih bagus meskipun di zoom dan dia masih solid teman-teman. Nah, setelah itu yang kedua kita cek di sini. Kita lakukan zoom. Oke teman-teman. Nah, mungkin di sini memang terlihat tidak terlalu pecah teman-teman ya, tapi warnanya sangat pudar sekali teman-teman ya. Padahal kita menggunakan kamera yang sama. Oke, kalau misalkan saya tadi melakukan jepret teman-teman ya di luar, di mana di sini kondisinya adalah minim cahaya teman-teman. Nah, di sini oke, yang pertama saya gunakan aplikasi default teman-teman. Di sini menggunakan Nokia Z. Kita lihat di situ ada watermark teman-teman ya. Nah, kita cek ketika kita zoom seperti ini, maka terlihat ada bintik-bintik yang ada di wajah saya teman-teman ya. Lalu kita lihat bagaimana dengan Gcam teman-teman. Nah, di sini ketika kita zoom, maka tampilannya akan lebih halus teman-teman. Ini coba kita lakukan improvement dengan menggunakan Google Foto. Klik sempurnakan, lalu simpan. Oke, lalu yang kedua. Nah, ini kita lakukan improvement teman-teman ya. Kita sama-sama lakukan improvement supaya ini adil teman-teman. Nah, ini saya sempurnakan lalu saya simpan. Kita akan cek hasilnya teman-teman. Oke. Nah, di sini setelah improvement dengan Gcam teman-teman, gambar masih smooth teman-teman. Kita lihat di wajah itu bintik-bintik pada hasil foto kekurangan cahaya teman-teman ya. Di sini masih cukup bagus, tapi di sini ini terlihat sangat banyak shadow dan sangat banyak titik-titik yang menurut saya tidak perlu teman-teman. Jadi ini kurang nyaman untuk kita lihat. Oke, itu untuk hasil foto. Kita lihat untuk hasil pada pemandangan teman-teman. Ya, di sini saya ambil di pinggir laut dan di situ ada pohon teman-teman. Nah, di sini terlihat bahwa langit dan pohon itu memiliki warna yang masih jelas kita lihat. Nah, di sini ada saran perbaikan pencahayaan teman-teman. Di sini adalah disarankan oleh Google Foto. Nah, perfect teman-teman, semakin baik saja hasilnya. Oke, kalau kita lihat untuk di sini, untuk di aplikasi standar miliknya Android saya, jadi seperti ini teman-teman. Jadi masih terlihat cukup gelap teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk tips dari saya. Untuk kalian yang suka dengan video ini silahkan klik like. Untuk kalian yang ingin melakukan komentar ataupun ingin bertanya, silahkan kalian masukkan ke kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Untuk kalian yang sudah nonton video ini silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian selalu mendukung channel ini untuk berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.